Mnet dibawa kritik karena lagu dalam Street Woman Fighter. Mnet, saluran televisi musik Korea Selatan yang menyelenggarakan acara kompetisi Street Woman Fighter, didesak oleh pemirsa untuk meminta maaf atas dugaan penggunaan praktik Islam dalam soundtrack acara tersebut. Seorang netizen menulis, "Saya seorang muslim sebelum K-pop stan, bantu saya menyebarkan hashtag Mnet Apologize ini," tulis netizen. Pemirsa muslim memperhatikan bahwa dalam urutan pengantar di acara itu, versi remix dari azan juga ditulis sebagai azan dan azan digunakan. Banyak netizen muslim mengungkapkan rasa frustasi mereka pada praktik keagamaan yang digunakan untuk tujuan estetika dan menyerukan Mnet untuk mengubah soundtrack dan meminta maaf atas tindakan mereka. Banyak yang marah pada Mnet karena perampasan budaya, tindakan mengambil dari budaya lain dengan sedikit atau tanpa memperhatikan konteks budaya. Netizen menulis, "Non-muslim akan berpikir bahwa kami berlebihan atau dramatis, tapi saya ingin mengklarifikasi bahwa azan ini bukan untuk tujuan pengaruh. Ini bukan sesuatu yang bisa kamu masukkan sebagai remix atau buat lagu darinya. Sebagai seorang muslim, saya sangat kecewa dan tersinggung dengan perilaku Mnet. Hashtag Mnet Apologize." Yang lain menulis, "Ya, Islam itu indah, tapi bukan berarti kamu bisa menggunakannya untuk estetika dan tidak menghormati agama kita. Berhenti menggunakan agama kami dalam konten atau acara Mnetmu. Berhentilah menjadi bodoh dan tolong hargai agama kami. Hashtag Mnet Apologize." Fans menyatakan ketidaksetujuan terhadap editor karena mencampur ulang dan mengacaukan azan. Salah satu video dari pengguna TikTok membandingkan musik Street Woman Fighter dengan contoh azan. Netizen dengan cepat menemukan bahwa lagu yang digunakan dalam urutan pengenalan awalnya tidak dibuat oleh Mnet. Itu adalah lagu berjudul Azan oleh band Inggris Losers. Azan dirilis pada 2010 di album mereka Beautiful Losers. Komentar baru telah ditinggalkan di bawah lagu tersebut di YouTube dengan orang-orang mengungkapkan rasa frustasi mereka terhadap band. Terlepas dari asal lagu tersebut, penonton muslim menuntut Mnet membuat pernyataan atas tindakan mereka. Penonton muslim menuntut Mnet membuat pernyataan atas tindakan mereka. Ini bukan pertama kalinya Mnet atau perusahaan K-pop lainnya dipanggil untuk perampasan mereka, dan meskipun selebriti secara pribadi telah meminta maaf atas perilaku tidak sopan mereka di masa lalu, fakta bahwa hal itu terus terjadi semakin membuat publik frustasi. Netizen menulis, "Ini sangat kacau. Hiburan tidak boleh dicampur dengan agama. Dalam hal ini, mencampurkan azan sangat tidak sopan. Ada banyak musik lain di luar sana yang dapat digunakan. Agama saya dan praktik terkaitnya tidak boleh digunakan untuk tujuan estetika. Hashtag Mnet Apologize," tulis netizen. Yang kedua, Hyunjin tutup rumor kencan dengan Karina aespa. Sebelumnya, netizen memperdebatkan apakah wallpaper ponsel Hyunjin Stray Kids adalah gambar Karina aespa. Di sebuah forum komunitas online, seorang netizen membagikan tangkapan layar dari video Stray Kids yang tampaknya mengungkapkan latar belakang atau gambar layar kunci yang dipasang di ponsel Hyunjin. Menurut pengunggah, gambar ini mungkin adalah selfie Karina aespa. Di bawah gagasan ini, netizen memperdebatkan apakah gambar itu sebenarnya Karina atau hanya foto buram anjing peliharaannya. Di bagian komentar, penggemar mengatakan bahwa keduanya tidak mungkin berkencan, terutama karena Karina adalah seorang pemula. Sementara itu, beberapa orang bertanya-tanya apakah mungkin ada tumpang tindih lain di antara keduanya, seperti penggunaan hati biru di samping nama panggilan mereka di Bubble dan rekomendasi lagu yang sama. Meskipun rumor ini tetap sebagai dugaan penggemar, netizen berkomentar dengan, "Mengapa Hyunjin begitu berani memasang gambar Karina di ponselnya?" Yang lain menulis, "Orang-orang begitu cepat mengambil kesimpulan, Karina adalah seorang pemula." Lalu Hyunjin Stray Kids dengan tegas menutup semua rumor kencan dengan Karina aespa. Dia membuktikan bahwa mereka salah. Untungnya, Hyunjin secara pribadi menutup semua rumor dengan cepat. Dia membuka Bubble dan membagikan layar kunci ponselnya saat ini. Croquis adalah sketsa cepat, sering dilakukan dalam 30 detik hingga 1 menit. Itu adalah foto dari layar kunci Hyunjin. Yang ketiga, merek lip balm Isoy menunjukkan rasa terima kasih mereka kepada V karena membantu produk mereka terjual habis dan menyebutnya sebagai pria brilian. Dicap sebagai pre-sold out karena kekuatan mereknya yang tak tertandingi. Efek V BTS membantu meningkatkan bisnis lain, merek kosmetik Korea Isoy, di mana Taehyung menggunakan lip balm mereka mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada artis karena menyebabkan produk mereka benar-benar terjual habis dari situs yang berbeda setiap kali diisi ulang.
Merek tersebut membuat akun di Twitter khusus untuk menunjukkan kebahagiaan dan rasa terima kasih mereka, mengungkapkan bahwa mereka terkejut dengan peningkatan penjualan yang tiba-tiba. Merek itu memposting pesan manisnya melalui akun Instagram resmi mereka. Mereka menulis, "Kami mencoba mencari tahu alasannya. Alasannya adalah sangat menakjubkan. Ini karena hanya 3 detik dengan pria brilian." V terkenal karena daya jualnya dan kemampuan untuk meningkatkan bisnis kecil. Top Class, majalah populer Korea berkualitas tinggi, melaporkan daya jual V dari pakaian, buku hingga lip balm hanya dengan satu sentuhan. Majalah tersebut menyoroti bahwa efek V tidak hanya di Korea, tapi juga di seluruh dunia. V yang dijuluki Kim Soo Chim Yeon In Young karena dia membuat koneksi hanya dengan sentuhan. Pemain baseball Jepang menjadi viral karena kemiripannya dengan V BTS. Pemain baseball Jepang ini telah menarik perhatian netizen karena ketampanannya, mengingatkan beberapa orang pada V. Yuasa Dai adalah infielder untuk Yomiuri Giants. Sementara keterampilan baseballnya tidak diragukan lagi mengagumkan, dia baru-baru ini mendapatkan pengakuan internasional untuk penampilannya yang menawan. Meskipun beberapa netizen mengatakan Yuasa terlihat seperti sepupu yang lebih tua dari V, dia sebenarnya jauh lebih muda darinya. Yuasa lahir pada tahun 2000, sementara V lahir pada tahun 1995, membuat Yuasa lebih muda 5 tahun. Salah satu video Yuasa yang diposting di akun YouTube dari Yomiuri Giants menunjukkan atlet tersebut bekerja keras dalam latihan dan juga bersenang-senang. Netizen mengatakan dia terlihat lebih muda di video daripada di gambar. Netizen berbagi pada apakah keduanya benar-benar mirip. Beberapa tidak melihatnya sama sekali, sementara yang lain mengatakan mereka mungkin terkait, tapi mayoritas setuju bahwa apapun yang terjadi, dia pasti tampan. Ini bukan pertama kalinya netizen menemukan V yang mirip secara online. Temui Ruru Madrid, aktor Filipina yang paling dikenal karena perannya dalam The Battle for the Big Artista Break. Dan karena tampil di remake televisi Encantadia dari GMA Network. Sekilas, V dan Ruru Madrid tidak terlihat seperti saudara kembar, tapi pilihan gaya mereka semuanya sama. Pada 15 Juli, aktor tersebut men-tweet foto dirinya dalam pakaian serba hitam, mengenakan masker dan kacamata hitam. Menurut para penggemar, dia memahami postur dan selera mode V. Foto hitam putih itu dengan cepat mulai beredar online, berakhir di aplikasi Weverse. Ketika V melihatnya, dia meninggal komentar lucu dengan mengatakan, melihat hal-hal seperti ini membuatku bertanya-tanya, apakah aku harus menyerah untuk berolahraga? Haha, tulis V. Ruru Madrid sejak itu menanggapi cita V untuk foto tersebut. Di halaman Facebook resminya, aktor itu mengirim salam hangat kepada BTS dan ARMY, mengungkapkan kekagumannya. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.